Halo Sobat Geosida, kembali dengan saya di acara Pod Nyata, yaitu podcastnya Adidata. Nah, di acara Pod Nyata ini kita kedatangan dua tamu istimewa nih dari mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka yang di angkatan ketiga ya. Oke, sebelum ke pembahasan inti, mungkin bisa memperkenalkan diri dari mas-masnya sekalian. Mungkin ya Mas. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadlin Arsatya. Saya dari Universitas Negeri Medan. Saat ini ikut program PM3 di Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Matematika. Sebelumnya masnya sih di Medan di prodi apa? Sama Mas. Sama ya? Pendidikan Matematika juga. Masnya satunya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farun. Saya berasal dari SPKIP Taman Siswa Bima yang berada di NTB. Lebih tepatnya itu di Kota Bima, Mas. Kota Bima. Ya. Di sana saya menempuh pendidikan S1 PGSD dan di sini juga saya mengambil prodi PGSD juga. PGSD ya, PGSD. Semuanya semester 5 ya? Iya. Oh, iya. Nah, di sana tuh kan di setiap daerah tuh kan pasti punya keunikan masing-masing. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Mungkin teman tahu gitu. Beriin aja dulu. Ya, mungkin sudah jelas ya Mas, dari Medan. Ya, kebanyakan masyarakat Indonesia itu mengenal warga Sumut itu orang Medan atau suku Batak, karena memang sebagian besar penduduk di sana itu suku Batak. Nah, jadi tapi sebenarnya tidak hanya suku Batak yang ada di Medan, ada suku Melayu, suku Nias, dan masih banyak suku lainnya. Disclaimer, di sini saya bukan orang Batak, Mas. Saya lahir memang di Medan. Lahir dan besar di Medan. Nah, jadi kalau ditanya apa nih ciri khas ya, dari Sumut, nah mungkin dari karakter orangnya dulu ya Mas. Nah, kalau di Sumut itu biasanya dikenal orang-orangnya yang suaranya lantang, keras. Nah, itu bahkan bisa juga dibilang kasar. Tapi sebenarnya artinya lemah lembut. Ya itu, kemudian juga kebanyakan suaranya suara bagus ya. Karena makanan khasnya itu kan? Ya, kalau makanan khas itu untuk rasanya itu memiliki dominan yang pedas dan gurih. Jadi lebih sama ya dengan kita ya. Iya, pedas. Nah, contohnya itu yang terkenal tuh jajanan tradisionalnya itu ada Bika Ambon. Bika Ambon, nah itu kuenya rasanya itu manis. Nah, bentuknya itu dia balok kemudian berpori, Mas. Nah, itu khas dari Medan ya. Khas dari Medan. Nah, biasanya itu dari Medan tuh yang tempat yang biasanya sering dikunjungi nih mungkin dari kalangan dari luar Medan atau dari orang lokalnya sendiri. Ya Mas. Ya pastinya udah nggak asing lagi lah untuk kita ya. Kalau udah kata Sumut tadi Danau Toba, Mas. Ya, danau terbesar ya di Indonesia, bahkan se Asia Tenggara nih, Mas. Nah, jadi kebanyakan orang di luar ketika berkunjung ke Sumatera pasti ke Danau Toba, Mas. Di sana juga banyak tempat dijadikan sebagai destinasi wisata yang dengan menawarkan view alam yang keren. Medan nih ya. Nah, dari Masnya? Kalau saya kan dari Bima. Di Bima itu masih Kepulauan Sumbawa kalau kita masih dalam Kepulauan Sumbawa. Jadi di Pulau Sumbawa itu kita paling ujung timurnya orang Bima. Kalau secara historis di sana itu suku etnisnya tuh ada dua di bagian ujung Sumbawa, Pulau Sumbawa itu, yaitu pertama tuh Dombojo dan Dodonggo. Dombojo itu saya artikan Do itu yang artinya orang dan Bojo itu sukunya. Jadi orang Bojo yang arti Bima, dan satu lagi itu Dodonggo yang artinya orang Donggo. Kalau perbedaan dari kedua etnis ini, Dodonggo itu sendiri tuh tinggal di lembah dan gunung dia. Kalau untuk Dombojo sendiri itu kayak lebih ke pesisir dia, ke pantai, ke darat rendahnya. Kalau saya sendiri itu asli Dombojonya. Jadi yang daerah tadi dataran rendah. Pesisir tadi ya. Jadi sering mantai nih. Banyak pantai juga di sana. Jadi juga sering ngelaut juga nih. Oh iya. Sering ya berarti ya. Soalnya di Dombojo juga itu masih ada kaitannya dengan dari orang Makassar dan Bugis.
Ya, mungkin bisa di sana tuh kayak makanannya atau khas budayanya tuh kayak gimana? Kalau makanan di sana itu lebih dominan pedas, Mas. Sama berarti ya, Medan ya. Sama kita juga pedas berarti ya, rata kita pedas berarti ini. Tapi kan kalau Medan tadi kan ada namanya Bingka Ambon. Kalau di kita ada namanya Bingka Dolu. Iya. Tapi kayaknya kalau dilihat dari gambarnya kayaknya hampir sama. Cuma bentuk dan warna saja yang berbeda. Kalau mungkin budaya yang sering tampilkan itu kayak gimana khasnya? Untuk di Bima sendiri, Bima itu adat istiadatnya tuh masih kental. Jadi tradisi itu masih terawat di sana. Contohnya kalau ada orang yang mau nikahan, ada itu adat yang namanya kalondowe. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, kalondo yang arti diturunkan dan we itu istri. Jadi kalau itu sebagai suatu adat yang dimana ketika seorang wanita yang mau nikah itu diturunkan dari rumah orang tuanya, diturunkan dibawa ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya. Nah, mungkin di sana destinasi dari wisata dari apa? Tadi Sumbawa ya? Bima ya. Itu biasanya yang paling sering dikunjungi dari mungkin dari warga lokal sama warga asing itu. Jadi yang paling pertama itu saya kasih tahu itu wisata sejarahnya aja ya. Itu ada yang namanya Asimbojo. Itu merupakan sebuah museum di sana tuh terdapat peninggalan dari kerajaan terdahulu. Soalnya Bima Dombojo dulunya itu merupakan suatu kerajaan gitu. Lalu nih, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Nah, alasannya kalian tuh mengikuti program ini tuh apa itu? Mungkin ada motivasi apa nih yang mungkin bisa nantinya teman-teman yang akan mengikuti itu kayak gimana gitu. Terus keseruannya tuh kayak gimana gitu untuk KNN 3 ini. Lu Mas ya, boleh. Alasan kenapa mau ikut PNM Mas? Ya pastinya yang tadi tuh karena keseruannya Mas. Jadi PNM ini menawarkan beberapa program yang menarik menurut saya. Nah, di situ kita bisa menjelajahi, kita bisa mengeksplor bahkan mempelajarinya secara langsung keberagaman budaya yang ada di Nusantara. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Kemudian di sini saya juga ingin merasakan pengalaman belajar di luar PT asal saya, Mas. Jadi bagaimana sih belajar di tempat ini, bagaimana sih sistem pembelajarannya dan lain sebagainya. Nah juga di sini PMM yang bikin serunya itu kami datang dari berbagai sisi Nusantara. Nah ketemu dengan orang baru, ya kan pastinya wah banyak kejutan juga kan, kenalan, ya itu sih Mas, nambah relasi juga. Kalau dari saya ya tidak beda sih mungkin karena tertariknya di situ. Namun yang mungkin bedanya misalkan saya di sana juga prodi PGSD Mas. Iya. Jadi pendidikan usia dini. Saya belajar di sana tentang pendidikan usia dini. Mungkin di Jawa sendiri, terutama di Semarang, cara mendidik anak itu juga beda Mas. Nah, jadi saya tuh datang sini selain belajar tentang tentang kebudayaan di sini, saya juga belajar tentang PGSD itu sendiri di sini. Jadi diharapkan saya di sini datang belajar dan pulangnya tuh dapat mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan di sini. Nah itu salah satu alasan mereka mengikuti kegiatan PNM ini. Nah tadi ada kegiatan apa saja yang mungkin udah kelas belajar atau realisasikan ya selama di PNM ini? Mungkin keseruan apa ya mungkin pernah yang udah dijalani sama saat ini? Ya keseruannya semua orang mungkin beranggapan sama ya Mas. Yeah. Kita juga ikut kegiatan ini karena ada kegiatan modul Nusantara. Jadi di kegiatan modul Nusantara ini adalah bagaimana meningkatkan pemahaman mahasiswa secara komprehensif tentang kebinekaan, refleksi, inspirasi dan kontribusi sosial. Jadi di sini sebenarnya Mas kami bukan cuma jalan-jalan, tapi juga belajar, mengenal, mempelajari dan juga merasakan
budaya yang ada di sini gitu. Untuk jenis kegiatannya tadi sudah jelaskan ada 4. Ada kontribusi, inspirasi, refleksi, dan juga keunikan. Nah sebenarnya di waktu Nusantara ya tadi. Iya. Kalian tuh apa aja? Kalau kan itu kan ada 4 kegiatan yang Mas, kayak kebinekaan kan. Kebinekaan itu lebih dimana kita mengunjungi ataupun belajar mengeksplorasi situs-situs yang ada di sini seperti tempat ibadah, museum, dan tempat-tempat bersejarah di sini. Dan untuk refleksinya sendiri, untuk inspirasinya sendiri, itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi mahasiswa agar dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Karena dalam kegiatan ini, kegiatan modul ini, kita akan berdialog, berdiskusi langsung dan belajar pada narasumber-narasumber yang telah sukses gitu Mas. Kayak pengusaha ataupun tokoh-tokoh yang telah dianggap sukses di tempatnya. Ya. Nah di sini juga udah banyak Mas yang kami ikuti kegiatan di sini. Ya. Kalau kebinekaan kami udah mengunjungi Lawang Sewu, kemudian ada Candi Gedong Songo, dan beberapa tempat ibadah seperti Sampokong, Masjid Agung Jawa Tengah, Virahotugong, dan lain sebagainya. Nah kalau untuk inspirasi tadi Mas, itu kami udah mengikuti beberapa talk show dari figur inspiratif di sini juga. Nah salah satunya itu kami pernah ngebahas mengikuti talk show itu tentang dolanan tradisional, permainan tradisional yang ada di sini, dan kami ikut juga mencoba bermain tradisional itu. Nah kalau untuk refleksi yang baru-baru ini kami jalani itu Mas, kami belajar ngebatik. Nah itu yang seru sih Mas. Keren loh, bisa batik loh, sampai gini loh. Nah kalau nih apa sih alasan jadi kalian tuh kayak yang kudus dibanding universitas yang lain? Kan ada banyak nih yang maksudnya kan di PMM 3 ini kan banyak ya, kita bermitra, istilahnya PMM ini bermitra sebagai kampus ini. Nah, alasan kalian kayak kampus ya, kalau ditanya kenapa milih UGRIS, saya tanya balik Mas, kenapa enggak? Karena kan seperti yang kita tahu, UGRIS ini juga termasuk 10 besar univ terbaik yang ada di Jawa Tengah. Kemudian yang buat yang buat yakin lagi milih UGRIS ya dari fasilitas yang ditawarkan Mas. Dari cukup menurut saya memadai dan cukup lengkap. Ada fasilitas asrama, kemudian untuk olahraganya juga ada, lengkap. Kemudian yang salah satu alasan terbesar juga milih di sini, banyak mata kuliah yang ditawarkan dan bisa saya konversi di kampus asal. Gitu Mas. Kalau dari saya pribadi ya hampir sama dengan teman-teman yang lain. Mungkin ada cerita sedikit dari saya saat pemilihan PT penerima, karena kemarin tuh ada beberapa proses tahapan yang harus dilewati oleh kami pendaftaran. Jadi saya mengikuti PMM itu dekat deadline akhir. Jadi satu daftarnya tuh saat 1 minggu sebelum penutupan. Jadi di sana saat pemilihan PT banyak sekali PT-PT yang udah kuotanya melebihi batas. Jadi saya bingung nih. Harus pilih yang mana, kalau pilih PT yang ini kemungkinan lolosnya sedikit. Jadi saya tuh cari-cari PT yang masih ada peluang untuk lolos. Dan untuk UGRIS sendiri itu kuotanya kemarin tuh 150-an lebih. Ya. Dan saat saya pilih PT UGRIS itu tinggal 2 slot kosong. Daripada saya mikir pilih yang lain, yang penting saya pilih ini gitu kan. Tapi ketika saya cek sendiri, ternyata UGRIS ini seperti yang katakan teman Fadlin tadi, bahwa termasuk 10 besar kampus terbaik di Jawa Tengah. Saya cek di internet, ternyata UGRIS juga ini menyediakan fasilitas asrama. Jadi saat kita lolos nanti, datang ke sini, kita nggak perlu pikir-pikir lagi tentang tempat tinggal dan sebagainya. Nanti ke pertanyaan selanjutnya, yaitu di bagian, kan ini kan UGRIS sebagai kampus kedua kalian ya di sini ya. Nah mungkin apa harapan kalian buat nanti setelah kembali ke kampus awal nih yang bisa dilakukan kampus kalian nanti? Ada harapan? Tentunya kita ke UGRIS ini kan ke Semarang kan tidak hanya mengikuti kegiatan dari modul Nusantara saja.
di sini di UGRIS kita juga belajar di sini. Jadi di sini kita tuh benar-benar belajar sesuai dengan kurikulum yang ada di sini. Jadi tentu saja kurikulum yang ada di sini dan di tempat saya itu kan pasti berbeda. Bagaimana cara belajarnya, cara mengajar dosennya. Semua di sini kita resap dulu semua di sini, baru yang baiknya kita bawa pulang, yang gurunya kita saring sendiri di sini gitu kan. Contohnya itu kan kalau kita belajar di sini kan tentu saja dengan kebiasaan kan berbeda dengan di sana. Jadi di sini kita tuh betul-betul belajar dan mencari ilmu pengetahuan di sini, dimodifikasi, dan ketika kita pulang kita bisa mengimplementasikannya di tempat kita. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan teman saya Farun. Memang di sini kita belajar, Mas. Apalagi sistem kurikulum itu beda. Kalau di sini saya ngerasanya itu belajarnya sistemnya itu teacher center, Mas. Jadi kayak ya dosen yang dominan untuk mengajar di sini. Sedangkan kalau di kampus asal itu udah student center. Jadi kayak dosen itu cuma sebagai fasilitator. Nah, jadi kami di sini belajar gimana sih budaya yang ada di sini, dan mungkin itu bisa kami bawa nantinya ke asal itu ya. Nah, untuk yang kan udah pernah ngadain ya, apa yang kamu suka nih PMM UGRIS nih kayaknya? Aduh, kalau tanya disukai yang pertama itu orang-orangnya, Mas. Pasti itu orang-orang. Karena selama saya kesini di Semarang, apalagi awal-awalnya kan, saya dari Bima, Mas, sendiri kesini, tidak kenal siapapun di sini. Pertama tuh dari orang-orang mahasiswa-mahasiswanya dulu, itu semuanya welcome, friendly, semuanya dosennya pun juga begitu. Jadi saat kita di asrama, kita butuh sesuatu atau pengen kemana gitu kan, kita bisa pinjam dulu motor dan lain sebagainya. Itu sangat udah kayak saudara jauh gitu kan. Selain itu yang kedua mungkin tentunya saja pendidikan itu akan nyaman apabila fasilitasnya juga mendukung. Dan saat saya di sini, fasilitas di UGRIS ini sangat mendukung sekali. Baik itu dari sarana dan prasarananya dalam pendidikan sendiri, belajar di kelas, dan di UGRIS juga kan ada fasilitas olahraganya sangat lengkap. Saya dan teman-teman juga sudah sering menggunakan fasilitas olahraga di UGRIS, mulai dari tempat gym, badminton, futsal, dan lain sebagainya. Ya, mungkin kalau tambahan dari saya, Mas, kenapa sih suka dari UGRIS? Ya, selain orang-orangnya yang ramah, itu betul-betul Mas, mahasiswanya, dosennya, bahkan satpamnya aja juga ramah, Mas. Wah, welcome. Jadi kami terasa kayak kan jauh dari keluarga. Nah, terasa ada keluarga di sini. Nah, itu orangnya ramah, kemudian dari fasilitasnya yang juga oke. Sama satu lagi, Mas, UGRIS-nya lokasinya tuh strategis, Mas. Kemana-mana gampang. Jalan dikit, makanan. Kemudian kalau mau pergi kemana-mana juga gampang, ada transportasi umum, BRT, feeder, itu dengan 1.000 sudah bisa keliling rumah. Nah, di nanti ya, pas waktu akhir itu ada pentasnya. Ada. Nah, nanti pentas yang mungkin kalian akan bawakan tuh kayak gimana mungkin? Ada rencana mungkin? Mungkin untuk pentasnya tuh gimana? Ya, kalau untuk pentas budaya itu pasti ada, Mas. Itu sekalian juga penutup kegiatan dari PMM 3 di UGRIS ini. Nah, kalau untuk konsepnya bagaimana itu rahasia. Ya. Kita nantikan saja nanti. Ya, jadi kalau mau lihat nanti bisa datang, Mas. Tapi yang pasti kita akan menampilkan kebudayaan yang ada di Nusantara berdasarkan daerah kita masing-masing. Yang pastinya unik dan keren. Keren ya. Jadi dari teman-teman nanti bisa berkolaborasi nanti untuk mengenai pentas budaya sendiri. Nah, mungkin ini langsung ini sudah di penghujung acara juga. Nah, ini ada closing statement buat teman-teman yang mau nonton, mungkin dari Sobat Buseda sendiri ya, ini dari PGSD gitu. Boleh kasih closing statement gitu. Jadi teman-teman yang ada dimanapun yang menonton video ini, kan sekarang sudah dibuka lagi PMM 4, Mas.
Jadi teman-teman yang mau ikut PMM 4 daftar saja karena tidak ada ruginya dan sangat menguntungkan. Pertama, kita belajar tentang kebudayaan yang ada di luar daerah kita. Kita mencari ilmu di sana, kita bisa cara modifikasi dan terapkan di tempat kita masing-masing. Ya, di sini kami juga mau sampaikan terima kasih kepada terutama IMA PGSD, kemudian kepada orang-orang yang ada di sekitar kami di sini. Kami terasa sangat diterima, welcome, ya kami sangat senang. Dan juga kami ingin meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kebiasaan mungkin atau sikap kami yang kami bawa dari kampus asal, itu mohon dimaafkan. Ya. Semoga ya intinya dari pembahasan kita ini semoga ya intinya bermanfaat buat teman-teman. Iya. Nah di terakhir nanti bisa kayak ngasih apa ya? Dari kata-kata mungkin dari bahasanya kalian masing-masing. Oh, gitu. boleh kan? Kata-kata ya. Mau bilang apa ini? Kalau di kita biasanya tuh limbo ade. Limbo ade. Ya, limbo ade. Limbo ade. Itu artinya apa? Itu artinya kayak bisa kabar, terima kasih sesuai konteksnya. Ini contoh bahasa, Mas? Ya, contoh bahasa enggak apa-apa. Sedikit ya. Jadi sebenarnya ini bukan bahasa daerah ya, Mas. Ini bahasa sehari-hari, bahasa orang Medan. Nah, kalau bahasa daerah itu biasanya bahasa Batak atau mungkin bahasa Melayu gitu ya, Mas. Saya gunain bahasa Medan. Nah, kalau Medan tuh lebih sering ngomong kau biasanya. Kan kalau di sini kamu ya. Kau, kalau aku tuh awak. Nah, jadi misalnya mau bilang motor, kan sepeda motor, kalau di Medan itu kereta. Kalau mau coba cak, jadi cak lihat, atau kalau mau nengok cak tengok gitu. Nah gitu. Kalau orang Medan tuh lebih kasar. Apa lo? Kemana kita nih? Mau kemana gitu? Lebih seringnya gitu. Klan dan lain sebagainya. Kalau Medan. Mungkin itu ya. Sekian dari podcastnya Adi Brata bersama dengan mahasiswa PMM 3 ini ya. Mungkin terima kasih sudah meluangkan waktunya ya untuk menghadiri podcast kali ini. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.